Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan tuh Brondol menjawab sebuah pertanyaan dari seorang mungkin petani ataupun orang yang suka nyinyir berkaitan dengan bibit kelapa sawit. Ketika mengatakan bibit bersertifikat adalah hasil dari penelitian sebuah balai, namun akhirnya banyak, kemana saja nih penelitinya? Bagaimana dengan bla bla blanya? Maka mungkin orang ini mungkin jalan-jalannya kurang jauh. Bicara tentang bibit bersertifikat pada hari ini merupakan sebuah bibit yang dihasilkan dari persilangan pejantan dan betinanya. Artinya bahwa ada induk jantan dan induk betinanya. Bibit yang kita jual yang diperjualbelikan oleh balai yang bisa dikonsumsi oleh para petani, artinya bisa dibeli oleh petani. Maka harus memenuhi syarat namanya SNI. Ketika dia bibit jantannya itu apa, betinanya itu apa, kemudian dilakukan penyerbukan yang nanti biasanya adalah indukan betinanya adalah dura, kemudian pejantannya adalah piscifera, yang nanti akan menghasilkan adalah tenera. Jadi bibit yang dijual bersertifikat mesti harusnya tenera. Standar nasional Indonesia memberikan sebuah standar atau pedoman bahwa bibit yang bisa dijual harus memenuhi kriteria 98% minimal adalah tenera. Sekali lagi ini konten ini tidak menyinggung oleh beberapa pihak dan tidak ada. Karena ini pure apa yang terjadi yang sebenarnya. Bicara tentang bibit yang bersertifikat pada hari ini, sebuah balai menjual yang tenera 100% ataupun minimal 98%. Maka sudah melalui proses yang cukup panjang. Pengujian standar nasional dari kecambannya juga ada. Jadi ketika ada seorang petani atau nyinyirmen yang mengatakan bahwa kemana saja petaninya, percuma saja menanam bibit unggul, adalah mungkin sekali lagi jalan-jalannya kurang jauh. Karena bahwa ketika kita ngomong tenera, adalah tetap dihasilkan dari penyerbukan. Yang namanya dura sebagai betinanya diserbuki oleh buah serbuk sari yang berasal dari pejantannya. Nah, di dalam proses penyerbukan ini, sahabat Brondol semuanya, kadang terjadi penyimpangan persilangan atau penyimpangan genetik yang dihasilkan dari keduanya. Sebagai contoh, kita sebagai anak adalah terlahir dari bapak ataupun ibu, yang mana bahwa genetik kita merupakan gabungan dari genetik ayah dan genetik ibu kita. Jadi bisa jadi melenceng ya bisa aja, karena yang namanya penyerbukan tetap ada yang namanya gagal penyerbukan atau yang dikenal di dalam dunia kelapa sawit adalah afkir. Jadi ketika kita melakukan pembibitan kelapa sawit, kita menggunakan bahan tanam tenera yang dari balai, belum tentu atau mungkin bahkan tidak bisa 100% kita tanam semuanya. Ketika ada penyimpangan genetik adalah hal yang normal. Sehingga ketika sahabat Brondol semuanya mau menanam 1 hektar, maka biasanya kita membeli kecambahnya adalah 200. Di mana bahwa seleksinya adalah mulai dari seleksi kecambah, seleksi di pre-nursery, di main nursery, sampai siap tanam, maksimumnya adalah 25% dari total kecambah yang kita tanam atau kita beli dari balai itu sendiri. Ketika kita semakin sedikit ya mungkin pas genetiknya bagus, perawatan kita bagus. Akan tetapi yang namanya penyimpangan genetik, baik mulai dari pertumbuhan di pre-nursery sama main nursery adalah takdir. Bukan masalah peneliti dan sebagainya, karena yang namanya persilangan tetap ada gagal persilangan. Sehingga kita tidak boleh mencemooh, wah ini balainya seperti ini, berarti penelitiannya kemana? Tidak. Mungkin kita saatnya untuk jalan-jalan yang lebih jauh gitu. Karena kita tidak, kalau kita menyalahkan hal itu kepada para penelitinya, dan itu hampir seluruh balai yang ada. Artinya bahwa seluruh balai yang ada tetap akan ada penyimpangan genetik dari penyerbukan yang menghasilkan bahan tanam yang kita beli itu sendiri. Mulai dari di pre-nursery misalnya penyimpangan genetiknya ada crinkled, ada ada twisted, bahkan beberapa ada chimera dari yang belang kuning dari pre-nursery. Di main nursery lebih banyak lagi, ditambah lagi ada juvenil, ada yang penyimpangan genetik. Sebagai contoh nih, yang mungkin kadang tidak banyak dibahas oleh di berbagai petani, adalah ketika bapaknya sehat, mamanya sehat, apakah anaknya 100% akan sehat terus? Jawabannya kan tidak. Ada kemungkinan dia juga akan memiliki genetik yang mungkin lebih rentan terhadap influenza dan sebagainya. Begitu juga dengan bibit. Indukannya bagus, yang kita nanam hampir 1000 pohon, ternyata ada satu yang memang dia lebih rentan terhadap karadaun, maka dia sebagai afkir yang memiliki
genetik dia lebih rentan ya kita singkirkan. Artinya ini kita tidak bisa kita hindarkan dari bibit kecambah yang kita beli. Sekali lagi bukan salah penelitinya atau salah balainya. Memang seperti itulah kondisinya. Nah, ketika kita ngomong bibit bersertifikat, Pak Wendy, kemudian sudah diteliti, kok masih ada afkirnya, kemudian bagaimana konsep dasar dari pembelian kecambah ini sendiri. Bahwa pembelian dari kecambah sendiri setiap balai minimal memberikan ekstra aturan terbaru adalah minimal 5%. Artinya bahwa ketika kita membeli kecambah 100 butir, maka kemungkinan kemungkinan ekstraknya kenapa kemungkinan? Karena minimal 5%. Ada yang 7%, ada yang 8%, bahkan di beberapa ini mungkin diberikan lebih. Jadi kita beli 100 butir atau 200 butir, maka yang dikirim bukan 100 atau 200 sesuai dengan pesanannya, tapi harus ada ekstra. Ekstra itu adalah tambahan kecambah yang wajib diberikan oleh balainya. Misalnya kita membeli 200 butir atau 200 seed kecambah, maka dari balainya itu memberikan tambahan 5%, berarti 10. Berarti akan dikirim adalah 210 butir per kita beli 200 butir. Jadi akan dikirim itu 210 butir, 200 pembelian kecambah oleh kita, yang 10 butir itu ekstra. Ekstra ini sebenarnya merupakan sebuah sebuah keharusan dari balai minimal 5% karena untuk menutupi kemungkinan mati di dalam perjalanan dan sebagainya. Ini sudah ada polisi yang dilakukan oleh Departemen Pertanian. Jadi tidak boleh tetap harus minimal 5%. Kalau seandainya balai mau memberikan 10%, ya alhamdulillah itu. Enggak ada masalah. Tapi secara prinsip, sahabat The Brondol harus ada ekstranya. Nah, berkaitan dengan pembelian Pak Wendy. Banyak orang mungkin, tadi juga masih ada yang bertanya bagaimana kalau membeli lewat Shopee, lewat apa, enggak usah. Jadi lewat Shopee, lewat Bukalapak, semua tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Belilah melalui balainya resminya. Misalnya, apakah semua ada aplikasinya? Kalau misalnya PPKS ada Mas Sawit, kemudian ada beberapa aplikasi yang dikeluarkan. Tidak semua balai mau memiliki aplikasi. Kadang-kadang beli lewat bagian pemasarannya. Kemudian menanggapi beberapa hal berkaitan dengan marjal. Marjal adalah orang yang berprofesi sebagai penyambung dari perusahaan. Misalnya saya adalah marjal, masih beli dari saya, kemudian dari balai harganya 8.000 tak jual 10.000, ya terserah marjalnya. Maka pilihlah marjal-marjal yang terverifikasi baik lah. Jangan marjal-marjal yang pengirimannya sampai sana kering dan sebagainya. Karena kita nggak bisa klaim itu, dan pastikan kembali lagi kalau pembeliannya harus benar-benar, kalau memang marjal harus dipilih yang baik. Intinya seperti itu. Kemudian bicara bibit kelapa sawit atau kecambah kelapa sawit, banyak orang yang tetap akan saya sampaikan setiap konten bicara tentang kelapa sawit, pembelian kecambah. Tidak ada yang namanya pembelian lewat pintu belakang, pintu samping, pintu enggak ada. Dari depan, belinya itu dari balainya saja. Akan lebih safety. Lah, kemudian kalau harga ya masing-masing. Kalau harga banyak variasinya. Kemudian dari beberapa balai dan sebagainya itu harganya beda-beda, ya sah saja dari masing-masingnya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa afkir itu adalah sebuah konsekuensi ketika kecambah kita, selama bahan tanam kita itu berasal dari hasil penyerbukan, maka ya bisa jadi gagal penyerbukan yang menjadikan tanaman kita itu menjadi afkir. Sehingga bukan salah penelitinya, itu sudah menjadi hal yang lumrah di dalam dunia perkelapa sawitan. Maka jangan membeli, bagi sahabat The Brondol yang mau membeli kecambah bersertifikat, mau nanam 1 hektar 143 pokok per hektar misalnya, dengan rekomendasinya 143 pokok per hektar, jangan pulang belinya ngepas 150 lah itu. Karena bahwa di dalam pembelian kecambah yang harus diperhitungkan selain mungkin ada afkirnya, lah biasanya sahabat The Brondol yang mau beli adalah sudah mengantisipasi jika memang terjadi sisipan nantinya. Sehingga kalau misalnya kita kenapa di dalam pembelian bibit bersertifikat atau kecambah bersertifikat rata-rata tetap kita harus mengantisipasi sisipan. Sehingga penjualannya adalah rata-rata di
200 kecambah per hektarnya. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat entrepreneur semuanya. Ingat, tidak ada pintu samping, pintu belakang bagi pembelian kecambah. Belilah pintu depan. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan masyarakat bagi kita. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.